Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 10. Untuk pertemuan hari ini, Pak Gito akan menyampaikan kelanjutan daripada pembahasan minggu yang lalu, yaitu tentang pembagian kekuasaan. Bahwasanya minggu yang lalu, Pak Gito memberikan penjelasan tentang pembagian kekuasaan secara horizontal. Bahwasanya di Indonesia ada pembagian kekuasaan secara horizontal dan secara vertikal. Mengingat kembali tentang materi minggu lalu, bahwasanya, saya ulangi lagi, pembagian kekuasaan di Indonesia setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ada dua pembagian kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal. Apa itu yang dimaksudkan? Adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Yang dimaksudkan adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan dalam pemerintahan. Yang pembagian kekuasaan secara horizontal tidak perlu Pak Gito ulangi, itu sudah kita jelaskan minggu kemarin. Sekarang saatnya Pak Gito hari ini akan memberikan penjelasan tentang pembagian kekuasaan secara vertikal. Anak-anak mohon disimak, kita akan memulai penjelasan pembagian kekuasaan secara vertikal. Anak-anakku sekalian, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Apa yang dimaksudkan? Yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan dalam pemerintahan. Pijakan yuridisnya atau dasar hukumnya adalah pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pembagian kekuasaan secara vertikal dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun daerah kabupaten kota. Anak-anakku sekalian, pemerintah daerah itu terbagi ada dua, ada pemerintah daerah kabupaten dan kota. Kalau dulu istilahnya kota madya, maka ada daerah Kabupaten Madiun dan Kota Madya Madiun. Kalau sekarang itu pemerintah Kabupaten Madiun dan ada pemerintah Kota Madiun. Sama misalkan pemerintah Kabupaten Kediri, ada pemerintah Kota Kediri. Ini salah satu contoh yang dimaksudkan tadi. Pemerintahan pusat melaksanakan kekuasaan secara horizontal, kemarin Pak Gito sudah jelaskan, tidak perlu kita bahas lagi, akan lanjutkan sekarang pemerintah daerah melaksanakan kekuasaan secara vertikal. Saya ulangi lagi, bahwasanya pemerintah daerah melaksanakan kekuasaan secara vertikal, terdapat dua pemerintahan. Ini pengulangan kembali. Satu, pemerintah daerah tingkat provinsi. Pemerintah daerah tingkat provinsi dilaksanakan oleh gubernur bersama wakil gubernur dan DPRD provinsi. Kalau istilah lama itu ada dulu pemerintah daerah tingkat 1 itu provinsi, nanti DPRD-nya ya DPRD tingkat 1, itu istilah yang dulu. Bahwasanya pemerintahan tingkat provinsi dilaksanakan oleh gubernur bersama wakil gubernur, kemudian ada DPRD provinsi. Ini di dalam melaksanakan kekuasaan secara vertikal. Kemudian berikutnya,
Yang kedua adalah pemerintahan tingkat kabupaten atau kota, yang dulu istilahnya kota madya itu. Pimpinan daerahnya di dalam melaksanakan kekuasaan secara vertikal itu adalah bupati kepala daerah bersama wakil bupati maupun wali kota dan wakil wali kota pada tingkatan daerah kabupaten. Kemudian ada lembaga legislatifnya adalah DPRD kabupaten maupun DPRD kota. Kalau dulu istilahnya DPRD kota madya. Ini dalam melaksanakan kekuasaan secara vertikal. Kemudian, apa sebenarnya menjadi hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota yang terjalin dalam bentuk koordinasi? Maksudnya begini, bahwasanya ada sebuah jalinan di dalam menata kehidupan pemerintahan, ada hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota itu terjalin dalam bentuk koordinasi. Yaitu koordinasi apa? Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat di bidang administrasi dan kewilayahan. Latar belakang maupun background daripada hubungan ini ataupun kekuasaan secara vertikal ini, pembagian kekuasaan secara vertikal ini muncul sebagai konsekuensi diterapkannya asas yang disebut dengan asas desentralisasi di negara kita. Kemudian, apa sebenarnya asas desentralisasi itu? Anak-anakku sekalian, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, apa yang disebut dengan asas desentralisasi? Hakikatnya adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Daerah otonom tidak lain adalah daerah pada jajaran tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Dengan asas ini, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, yaitu tadi Pak Kito sudah sampaikan, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota. Untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Berikutnya anak-anak, terkait dengan urusan dan kewenangan pemerintah pusat. Apa saja yang menjadi urusan kewenangan pemerintah pusat itu? Dalam hal ini pemerintah pusat akan menangani masalah atau hal-hal yang menyangkut politik luar negeri yang pertama. Yang kedua, perihal tentang pertahanan. Yang ketiga, tentang keamanan. Yang keempat, tentang justisi. Yang kelima, tentang agama. Dan yang keenam, tentang moneter dan fiskal. Di luar kewenangan di atas, menjadi kewenangan pemerintah daerah. Itu tadi adalah urusan dan kewenangan pemerintah pusat. Kemudian berikutnya anak-anak, perihal tentang urusan dan kewenangan pemerintah daerah provinsi. Apa saja yang merupakan urusan maupun kewenangan pemerintah daerah provinsi? Yang pertama adalah pengawasan dan perencanaan tata ruang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perihal tentang kesehatan. Yang ketiga, tentang pendidikan. Yang keempat, tentang ketenagakerjaan. Yang kelima, tentang lingkungan hidup. Dan yang keenam, tentang kependudukan. Anak-anakku sekalian, hanya itu yang bisa Pak Kito sampaikan
Ini merupakan lanjutan dari pertemuan minggu lalu. Jangan lupa nanti anak-anak belajar materi-materi yang sudah diinformasikan oleh Bu Ajeng sebagai pengajar selain Pak Gito di kelas 10 ini untuk persiapan mid semester. Demikian saja anak-anak untuk pertemuan kali ini. Kalau ada khilafnya, Pak Gito tak lupa mohon dimaafkan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.